Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai eh, klasifikasi dan struktur karbohidrat. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat memiliki pengertian adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Nah, biasanya kita membutuhkan karbohidrat agar kita punya energi dalam beraktivitas. Biasanya bisa didapat pada nasi, saripati, jagung, dan makanan-makanan lain yang mengandung karbohidrat. Adapun penggolongan karbohidrat, di sini karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida itu biasanya kita dapat pada buah, sayur, dan madu. Karbohidrat monosakarida itu yang paling sederhana di antara golongan karbohidrat yang lain. Yang kedua yaitu oligosakarida atau biasanya terdapat pada gula dan susu. Oligosakarida ini tersusun dari 2-7 monosakarida. Yang ketiga yaitu polisakarida. Biasanya itu terdapat pada makanan yang bertepung. Polisakarida ini tersusun lebih dari 6 monosakarida. Penggolongan dari karbohidrat kita akan setelah mengetahui penggolongan dari karbohidrat, kita akan memahami apa saja sih fungsi dari karbohidrat, yaitu yang pertama, karbohidrat itu sebagai sumber energi utama. Yang kedua yaitu pengendali berat badan. Biasanya itu kalau kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, tubuh biasanya akan memperoleh asupan energi yang besar. Tetapi jika kita tidak makan karbohidrat atau jenis makanan yang kandungan karbohidratnya sedikit, maka tubuh akan mengelola lemak menjadi energi, sehingga bantalan lemak itu pada tubuh akan berkurang. Yang ketiga selanjutnya pencegah berbagai penyakit. Dan selanjutnya yang terakhir, yang keempat, penentu indeks glikemik. Nah, sekarang akan dijelaskan mengenai gugus fungsional dari monosakarida, yaitu terdiri dari 2 gugus aldehid dan juga atau disebut dengan aldosa dan gugus keton yang disebut dengan ketosa. Nah, untuk yang aldehid biasanya hanya memiliki rangkap 2O, sedangkan untuk yang ketosa memiliki rangkap 2O dengan rangkap 1 OH. Kemudian untuk jumlah atom dari C itu sendiri ada yang 2 yang disebut dengan diosa, kemudian ada 3 triosa, ada 4 tetrosa, ada yang jumlah atom C-nya 5 dengan nama pentosa, jumlah atom C6 dengan nama heksosa, dan jumlah atom C dengan nama heptosa. Pada monosakarida, atom C biasanya berupa cekiral, sehingga monosakarida memiliki stereosomer, yaitu molekul dengan rumus molekul yang sama, tetapi posisi atom-atom penyusunnya berbeda. Akibat dari stereosomer ini, monosakarida memiliki enantiomer dan epimer. Enantiomer merupakan stereoisomer yang berupa bayangan kaca dari suatu molekul. Nah, berdasar dari sifat ini, monosakarida dibagi menjadi dekstro dan levo. Nah, dari sini bagaimana caranya untuk menentukan dekstro dan levo? Nah, kita lihat dari atom C, satu dari yang terakhir. Misalnya
jumlah atom C-nya itu berjumlah 6, maka dilihat dari atom C yang bernomor 5. Nah, dapat dilihat bahwa jika OH-nya berada di kanan, maka disebut dengan dextro. Kemudian jika OH-nya berada di kiri, maka itu disebut dengan levo. Misal pada OH-nya berada di kanan, maka D ribosa. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai gugus fungsional dari monosakarida, yaitu kelompok sederhana dari karbohidrat. Selanjutnya mengenai alfa beta dari gugus monosakarida ini serta furan dan piran akan dijelaskan oleh Putri Abelia. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pembentukan hemiasetal siklik. RX umum antara alkohol dan aldehid adalah pembentukan hemiasetal. Nah, pada pembentukan hemiasetal itu ada dua bentuk, yaitu segi 5 dan segi 6. Pada bentuk segi 5 itu namanya furan atau puranosa. Sedangkan yang berbentuk segi 6 itu adalah namanya piran atau piranosa. Sama halnya dengan yang telah dijelaskan tadi oleh Holil mengenai gugus fungsional monosakarida, tetapi yang kali ini saya jelaskan itu bentuknya berbeda, yaitu dia berbentuk hemiacetal siklik. Kita menghitung atom C-nya mulai dari gugus fungsi terdekat. Jadi misalnya kita menghitung hemiacetal yang berbentuk piran, berarti kita menghitung atom C-nya sampai terdapat 6 atom C. Adapun untuk menentukan apakah bentuk hemiacetal ini alfa atau beta, kita dapat melihat dari OH-nya. Jika OH-nya itu berada di bawah, maka ini tergolong alfa. Sedangkan jika OH-nya berada di atas, maka tergolong beta. Adapun dalam pemberian namanya yaitu di depan itu diawali dari alfa betanya, apakah ini tergolong alfa maupun beta. Kemudian disusul dengan apakah ini dextro atau levo. Selanjutnya yang terakhir itu berapa banyak atom C-nya beserta gugus fungsi jenis apa yang melekat pada atom tersebut. Contohnya yaitu misalnya alfa dextroglukosa. Itulah tadi hasil dari pembahasan saya bahwa hemiacetal siklik itu mempunyai dua bentuk, yaitu furan yang berbentuk segi 5 dan piran yang berbentuk segi 6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.